Oke, jadi Bapak Ibu ada sebuah perusahaan baru namanya PT SMT. PT SMT ini singkatan dari Smart Multi Trade. Nah, ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sebenarnya di dunia kripto, ya kan, untuk bisa mendapatkan uang ini ada berbagai macam pilihan. Yang satu ada yang namanya trading, ya. Trading pun ada trading crypto spot, ada trading crypto futures, ya kan, ada juga mining, ada juga staking, ada juga NFT yang lagi baru lagi ngetren metaverse, ya, macam-macam lah. Nah, tapi ada satu hal, ya, di mana Bapak Ibu itu bisa mendapatkan keuntungan dari dunia kripto tanpa perlu repot urusan masalah trading, yaitu namanya adalah arbitrase. Nah, arbitrase ini seperti apa sih, Pak? Maksudnya kan banyak orang yang kurang paham juga. Maksudnya banyak orang yang nggak tahu arbitrase ini apa sih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat nih. Oke, di sini saya udah tunjukkan yaitu ini adalah harga Bitcoin di masing-masing exchanger yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tahu nggak kalau ternyata harga Bitcoin, harga beli harga jualnya ya, di setiap exchanger itu ternyata harganya beda-beda loh. Contoh, kalau Bapak Ibu beli di toko kripto, satu Bitcoinnya ini harganya itu 594 juta 320.850 rupiah. Tapi kalau Bapak Ibu beli di pintu, itu satu Bitcoinnya 592 juta 888.026 rupiah. Kalau Bapak Ibu beli di IDEX atau Digital Exchange, Bapak Ibu satu Bitcoinnya itu harganya 594 juta 386.184 rupiah. Kalau Bapak Ibu pilih rekeningku, satu Bitcoinnya itu 593 juta 950.000. Kalau Bapak Ibu beli di Indodax, satu Bitcoinnya 591 juta 165.000. Nah, kalau misal nih Bapak Ibu punya tahu ya, oh ternyata hari ini detik ini harga BTC di masing-masing exchanger seperti ini. Ya kan? Kira-kira kalau Bapak Ibu tahu data ini, Bapak Ibu akan beli Bitcoin itu di mana, lalu jualnya di mana? Ah, boleh tulis tuh di kolom Q&A. Saya tanya sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan ditulis di kolom Q&A. Kalau Bapak Ibu terima data seperti ini, ya, harga Bitcoin di masing-masing exchanger, ya, Bapak Ibu kira-kira mau beli Bitcoinnya itu di mana, jualnya nanti di mana? Ayo, saya kasih waktu ya, beberapa detik ya. Kalau Bapak Ibu tahu data Bitcoin ini, data harga Bitcoin masing-masing exchanger, kira-kira Bapak Ibu mau belinya di mana, jualnya di mana? Oke, saya buka kolom Q&A-nya. Oke. Beli di Indodax, jual di IDEX. Beli di Indodax, ya, harganya 591 juta, jualnya di IDEX 594 juta. Benar. Ada selisih nggak? Ada selisih Bapak Ibu, sekitar 3 jutaan. Benar ya? Nah, inilah yang namanya konsep arbitrase. Jadi konsep arbitrase itu sederhana. Bapak Ibu bukan trading, tetapi Bapak Ibu itu beli aset kripto itu nanti di toko yang punya harga beli paling rendah, lalu nanti jualnya itu di toko yang harga jualnya paling tinggi. Maka Bapak Ibu ada selisih kan? Di sini kan ada selisih. Nah, selisih inilah yang namanya keuntungan arbitrase. Ya, setelah dipotong gas fee sama taker maker fee tentu saja. Nah, tetapi Bapak Ibu tahu nggak, kalau Bapak Ibu melakukan transaksi arbitrase secara manual seperti ini ya, transaksi arbitrase manual seperti ini, kira-kira kendalanya apa? Ada yang tahu nggak? Coba ditulis di kolom Q&A. Kalau Bapak Ibu nih mau melakukan transaksi arbitrase seperti ini, tahu nih bisa dapat untung, bisa ya, cuan kayak gini ini bisa ya. Kira-kira kendalanya apa, hayo? Kendalanya apa yang akan Bapak Ibu alami kalau Bapak Ibu memutuskan, Pak, ya udah saya mau arbitrase manualan kayak gini deh. Ya, kira-kira apa kendalanya? Ayo silakan ditulis di kolom Q&A. Saya mau baca nih satu-satu. Yaitu apa nih? Pusingnya melototin komputer. Benar Pak Po, benar. Karena kan Bapak harus siapin beberapa layar kan ngecekin kan. Buka akun, tepat sekali. Kalau Bapak Ibu pengen beli di Indodax jual di IDEX, perlu buka akun nggak di Indodax? Perlu buka akun nggak di IDEX? Pasti perlu. Kalau ternyata Bapak Ibu belinya di pintu, jualnya di rekeningku, perlu nggak buka akun di pintu? Perlu nggak buka akun di rekeningku? Perlu. Artinya kalau Bapak Ibu pengen arbitrase, kendala yang pertama itu adalah buka akun di setiap exchanger. Nah, karena lalu yang kedua, Bapak Ibu juga harus siapin yaitu yang namanya apa?
Siapin yaitu yang namanya modal di semua exchanger. Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu lihat, bisa nih beli di Indodax, jual di IDEX. Wah, harga kan gerak terus. Kalau Bapak Ibu nggak punya modal standby di sini, ya sulit. Benar nggak? Maka Bapak Ibu harus nyiapin modal di setiap exchanger. Benar. Yang ketiga, Bapak Ibu harus punya waktu buat cari momentum. Kan ngeliatin nih layar tiap hari. Wah, ini baru BTC, belum nanti lihat ETH, belum nanti lihat aset kripto yang lain. Benar nggak? Artinya butuh waktu. Yang ketiga, Bapak Ibu ketika oke, saya beli di BTC, kan mau dikirim ke IDEX, itu kan ngirim kan, butuh waktu lagi kan. Ketika ngirim harganya udah beda lagi, itu ada risiko juga. Benar nggak? Ya, belum lagi ternyata kalau Bapak Ibu belinya di sini, di toko ini, nanti kena fee taker maker, transfernya kena gas fee, jualnya apalagi kena fee taker maker lagi di situ. Oke. Sehingga apa? Bapak Ibu nanti juga harus ngitung estimasinya, kira-kira untungnya berapa. Masuk enggak? Nyocok enggak sama gas fee dan juga fee taker makernya. Gitu, oke? Nah, sehingga apa? Ya Bapak Ibu sebelum mutusin transaksi harus kalkulasi. Jadi kendalanya itu banyak Bapak Ibu. Memang secara konsep ya, secara konsep arbitrase spasial seperti ini sederhana. Ya Bapak Ibu tinggal pilih aset kriptonya lalu mau beli di mana, jual di mana, dapat selisih. Sesederhana itu. Tetapi kendalanya banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebuah solusi di mana Bapak Ibu bisa melakukan arbitrase seperti ini, tetapi dengan cara yang jauh lebih mudah, tanpa harus mengalami kendala sebagai berikut, yaitu apa? Yaitu yang namanya Uclick. Ya, jadi Uclick ini Bapak Ibu, pertama itu bukan robot trading. Ya, kenapa? Karena ini memang manual ya, sifatnya itu manual. Jadi Uclick ini sebenarnya cuma mobile apps yang bisa di-download di Android Play Store atau App Store ya, Apple ya. Dan Uclick ini membantu user untuk melakukan transaksi arbitrase di pasar crypto spot ya. Pasar crypto spot, bukan derivatif, bukan futures. Jadi pasar crypto spot Bapak Ibu. Antar exchanger crypto yang ada di dunia. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi arbitrase itu bukan terbatas hanya dari exchanger lokal, tetapi juga exchanger yang di luar seperti Binance dan juga IOB. Nah, penggunaan mobile apps ini dilakukan secara manual ya, bukan otomatis, makanya bukan robot trading. Nanti Bapak Ibu itu ya kan melakukan aktivitas di mobile apps ini tadi secara manual, sehingga apa? Seluruh keputusan itu sepenuhnya ada di tangannya Bapak Ibu. Mulai dari jenis kripto aset yang dipilih, kapasitas arbitrasenya, tempat membelinya, tempat menjualnya, itu semua keputusan di tangannya Bapak Ibu, ya kan? Memang manual, memang berarti ada upaya dari kita, tetapi tetap ada kelebihannya apa? Yang pertama mobile app. Kalau mobile app kan ya Bapak Ibu punya HP bisa arbitrase kapan saja, di mana saja, benar nggak? Di mana aja bisa. Nggak perlu repot buka akun di semua exchanger. Nggak perlu repot siapin modal di semua exchanger. Oke? Kenapa? Karena Uclick itu sudah terintegrasi dengan semua exchanger kripto besar yang ada di dunia. Indodax, IDEX, toko kripto, pintu, rekeningku, Binance, UOB, dan lain-lain. Jadi udah terintegrasi dengan semua exchanger kripto besar yang ada di dunia. Dan Uclick memungkinkan agar Bapak Ibu bisa melihat data harga kriptonya, buy dan sell-nya tentu saja, di semua exchanger kripto secara real time. Dan Bapak Ibu udah nggak perlu repot melakukan kalkulasi ya, nanti ngecekin potensi selisihnya, gas fee-nya, fee taker maker, karena Uclick menyediakan fitur kapasitas, estimasi, dan eksekusi arbitrasenya itu secara instan. Nah, jadi udah nggak perlu repot-repot lagi. Memang ini tetap Bapak Ibu yang ngerjain, tetapi nggak serepot kalau 100% 100% cara sederhana. Maksudnya cara awal, tapi ini cara yang jauh lebih simpel gitu loh. Cara simpelnya bukan pakai cara rumit, ya kan? Karena Bapak Ibu yang mengerjakan sendiri, ya, yang mengerjakan sendiri nih arbitrasenya. Jadi di sini konsepnya bukan profit bulanan, mingguan atau harian, bukan, tetapi profit per klik Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Profitnya itu per klik. Ketika Bapak Ibu melakukan transaksi arbitrase, Bapak Ibu dapat selisih, di setelah Bapak Ibu dapat profit. Oke, contoh ya. Langkah sederhananya gimana? Sederhana. Yang pertama nanti Bapak Ibu buka akun di IDEX tentu saja. Yang kedua Bapak Ibu buka akun di Uclick, lalu koneksikan API akun IDEX ke aplikasi Uclick ya.
lalu nanti setelah dikoneksikan maka secara otomatis akan tercipta subwallet di akun IDEX, lalu masukkan saldo di subwallet IDEX sebagai modal arbitrasenya, pada kripto yang ditarget ya untuk transaksi arbitrase, lakukan transaksi arbitrase semudah klik, dapatkan keuntungan arbitrase yang bisa langsung masuk ke subwallet. Paham? Nggak paham ya? Sama. Dulu di awal saya jelasin ini nggak paham, tapi nggak apa-apa, saya kasih simulasi sederhananya aja dulu. Sebelum ini saya mau buka dulu dari sini dulu ya. Nah ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu, supaya nggak terlalu penuh. Oke, good ya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu lihat dulu ya. Jadi gini Bapak Ibu, yang namanya arbitrase seperti ini, kita itu memilih sebenarnya. Kita itu memilih dulu. Pertama, pairnya ini tadi pasangannya untuk arbitrase itu, kita itu mau transaksi arbitrasenya berdasarkan IDR Indonesia Rupiah atau berdasarkan USDT. Bisa pilih salah satu atau bisa pilih dua-duanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau arbitrase misalnya di Binance, Binance kan adanya BTC USDT, bukan BTC IDR, ya kan? Jadi berbeda. Oke. Nah, ini. Lalu nanti setelah Bapak Ibu memilih dan atau ya, IDR dan atau USDT, lalu yang kedua Bapak Ibu pilih pairnya, pair selanjutnya, BTC atau BTC dan atau ETH. Ya. Nah, aplikasi YouClick ini dimulai ya YouClick reguler, di mana Bapak Ibu dapat dua opsi kripto BTC dan ETH ini tadi ya untuk melakukan arbitrase. Harganya itu sangat terjangkau Bapak Ibu, cuma Rp150.000. Jadi harganya itu cuma 150.000 aja. Pak, tapi saya pengen arbitrase nggak cuma BTC. Sama dot. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini yang premium harganya juga cuma 200.000 aja. Bapak Ibu dapat 6 opsi. 6 opsi kripto yang dipakai untuk melakukan arbitrase. Ya, sederhana sih sebenarnya. Oke. Nah, khusus premium ya Bapak Ibu ya, 4 opsi kripto tambahannya ini nanti akan diumumkan saat soft launching. Jadi 4 ini tambahannya akan diumumin saat soft launching. Nah, satu reguler atau premium itu sama-sama mendapatkan kapasitas arbitrase sebesar 75.000 per klik. Saya ulangi sekali lagi. Pak, saya kalau ambil reguler, saya dapat 2 opsi kripto kan, bisa pilih salah satu atau dua-duanya. Harganya 150.000. Nanti kalau saya mau arbitrase, volume maksimalnya berapa? Volume maksimalnya atau kapasitas maksimalnya itu Rp75.000 per klik. Ya, kapasitas volume ketika nanti Bapak Ibu mau lakukan transaksi arbitrase. Waduh Pak, kok kecil? Saya kalau transaksi volume cuma Rp75.000, kapan kayanya? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan upgrade ya untuk meningkatkan kapasitas arbitrase. Nah, kapasitas arbitrasenya meskipun bisa di-upgrade tetap ada maksimalnya. Maksimalnya cuma 7,5 juta per klik. Jadi nanti Bapak Ibu mentok-mentoknya pun hanya bisa melakukan arbitrase maksimal itu hanya 7,5 juta rupiah per kliknya. Nah, masa berlaku mobile apps ini tadi setahun ya. Dia hanya setahun, nggak ada yang namanya hangus. Dan setiap pembelian aplikasi ini satu kali itu membutuhkan satu tiket Rp10.000 aja. Jadi kalau reguler berarti 150.000 tambah 10.000, 160.000. Premium itu berarti 200.000 tambah 10.000 berarti 210.000 dan seterusnya. Oke. Nah, langsung nih ke contoh realnya ya. Contoh realnya, oke. Contoh realnya dulu. Nah, jadi sederhana sih sebenarnya. Ini Bapak Ibu bisa cek ya, merah itu artinya tombol nonaktif, hijau itu namanya tombol aktif. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya contoh nih, ya ini misalnya kosong dulu nih. Ini kalau Bapak Ibu belum belum pilih atau belum isi saldo, ini semua warnanya ini masih merah semua. Nonaktif artinya Bapak Ibu belum bisa melakukan transaksi arbitrase karena belum aktif ya. Tapi ketika Bapak Ibu, oke Pak, saya mau pilih IDR ya kan, sama BTC, ini yang saya isi. Nanti tombol IDR BTC-nya itu akan nyala jadi hijau. Artinya nanti ini bisa diklik gitu loh. Oke.
Satu lagi, saya ulangin ya, saya ulangin lagi. Katakanlah Pak, saya maunya itu pilihnya USDT ya, saya karena mau arbitrase ke market luar, plus untuk pairnya saya pilih BTC sama ETH misalnya. Maka nanti yang nyala adalah BTC USDT dan ETH USDT. Berarti ini sama ini yang akan nyala seperti itu. Oke, nah ya, nah lanjut lagi. Pak, saya mau isi semuanya ya. Saya kebetulan ambil premium ya. Saya isi IDR-nya ya. Saya isi USDT-nya. Saya mau arbitrase BTC, ETH saya nggak mau, tapi sama XRP. Berarti yang nyala mana? IDR BTC itu udah pasti nyala, ya kan? IDR XRP itu juga nyala. USDT BTC itu nyala. XRP BTC, XRP USDT juga nyala. Ini nanti tombol yang aktif. Jadi intinya nanti Bapak Ibu yang menentukan sendiri sebenarnya mau apa transaksi arbitrasenya itu. Mau transaksi arbitrasenya itu yang mana? Itu terserah Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Tapi ya kalau udah dipilih dan udah diisi itulah baru yang bisa nyala seperti itu. Ya, oke ya. Nah, contoh katakan oke Pak, saya pilihnya IDR sama BTC. Oke. Maka ini diklik kan? Ini diklik nih. IDR sama BTC diklik. Oh, ada telepon masuk ya. Bentar ya. IDR BTC ya, itu diklik tuh. Ya. Oke. Lalu gimana? Nah, nanti munculnya itu ini. Katakanlah Bapak Ibu pilihnya IDR BTC. Pak Budi lagi dengerin sama telepon ya? Pak Budi apa namanya? Pak Budi telepon ya? Pak Budi sambil nonton Zoom. Kalau nonton Zoom saya ditunggu ya Pak ya Budi ya. Pak Budi, ditunggu ya Zoom-nya ya. Karena masih saya dulu Zoom-nya ini tadi. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu pilih IDR sama BTC, berarti kan yang nyala ini nih. Maka Bapak Ibu kan memilih market BTC IDR. Nanti akan keluar nih harganya di Indodax, harga BTC IDR-nya buy sell-nya berapa. Ya. Lalu di toko kripto, harga buy sell-nya berapa. Di IDEX, harga buy sell-nya berapa. Di rekeningku, harga buy sell-nya berapa. Di Pintu, harga buy sell-nya berapa. Di Luno misalnya harga buy sell-nya berapa. Udah. Nanti Bapak Ibu yang tentukan sendiri juga. Mau beli di mana, jual di mana kan gitu kan? Ya sebenarnya gampang kan, cuma tinggal ngecek aja harga buy mana yang paling tinggi, harga buy mana yang paling rendah, harga sell mana yang paling tinggi kan cuma gitu aja. Ya, setelah Bapak Ibu bilang, oke, saya mau beli di Indodax, jualnya di rekeningku misalnya. Ya, maka nanti Bapak Ibu itu akan ada meteran ini kapasitas, ya kapasitas yang ingin Bapak Ibu gunakan. Kalau tadi maksimal contoh 75.000 ya berarti maksimal 75.000 rupiah. Dan kalau ini sudah ternyata nanti akan keluar nih namanya data estimasi ya, data estimasinya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di bawah itu semua detail, ini cuma gambaran kasarnya aja. Bapak Ibu tinggal klik execute udah selesai. Itulah transaksi arbitrase. Jadi mulai dari pemilihan pair arbitrasenya, lalu Bapak Ibu ngisi modal arbitrasenya sampai nanti menentukan analisa kapan beli di toko mana, jual di toko mana. Dan penekanan tombol execute itu semuanya di tangan, keputusannya di tangannya Bapak Ibu sendiri. Wah Pak, tapi saya gaptek gimana ya? Nah oleh karena itu ada yang namanya fitur proteksi Bapak Ibu. Jadi nanti kapasitas ini bisa ditentukan sendiri. Apabila kapasitas ini melebihi dari order book ya, jadi kalau kapasitas ini melebihi dari order book yang dimiliki exchanger, oke, contoh nih Pak, saya mau beli 75.000 misalnya, jual 75.000, tapi kan ada kemungkinan juga ternyata volumenya untuk nyerap order itu kan nggak nyampe. Nah itu ada fitur proteksinya di situ. Jadi kalau volumenya nggak nyampe ya disable, nggak bisa diklik. Lalu kalau perbedaan harganya ternyata lebih kecil dibandingkan biaya, tombol execute-nya juga nggak bisa diklik. Dan nggak bisa terbalik. Jadi Bapak Ibu beli di besar, jual di kecil kan rugi namanya. Itu juga nggak bisa execute. Jadi udah ada fitur proteksinya. Udah mulai kebayang ya? Udah mulai paham ya? Nah sekarang kita langsung lanjut ke bagian simulasi. Langsung ke contohnya langsung simulasinya. Oke, cuma ini saya copy dulu. Ya.
Oke, good. Sini dulu. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, ya tentu saja register akun dulu lah di web. Setelah itu Bapak Ibu download aplikasinya. Nanti untuk ngisi modalnya itu di sub wallet IDEX ya. Nah, contoh Pak, saya nggak mau nih. Kalau misalnya cuma sekedar arbitrasenya cuma sekedar 75.000. Saya maunya lebih. Kan maksimal 7,5 juta. Ya berarti ya udah tinggal kali 100. Berarti Bapak Ibu misalnya beli 100 reguler. Dari harga 150.000 kan jadi 15 juta. Satu reguler kan butuh satu tiket. Karena ini ambil 100 reguler kan berarti ada 100 tiket. Ini 1 juta rupiah. Totalnya 16 juta rupiah. Itu dapetin kapasitas 7,5 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Ini Pak bisa lebih nggak? Nggak bisa. Udah mentok. Udah mentok. Pokoknya kapasitasnya cuma 7,5 juta. Udah nggak bisa lebih. Udah. Nanti saya jelasin alasannya. Jadi arbitrase yang ini memang dia intinya memberikan kesempatan lah buat teman-teman yang kecil-kecil, yang modalnya kecil-kecil gitu. Jadi kapasitasnya ini nggak bisa kayak puluhan juta, ratusan juta, nggak bisa. Kapasitasnya memang kecil-kecil gitu supaya volumenya itu nggak segera, maksudnya tiap satu momentumnya dapat terus. Gitu. Oke, nah lalu gimana Pak contohnya? Nah contohnya langsung ya. Contoh nih. Katakanlah Bapak Ibu ya, oke. IDR akhirnya milih nih reguler. Oke Pak, saya ngisi IDR-nya saya isi, BTC-nya saya isi, ETH-nya saya isi. Berarti IDR BTC nyala, ETH IDR-nya nyala jadi hijau kan? Lalu Bapak Ibu klik. Oke, saya klik Pak. Saya klik nih. Nah, setelah diklik nanti hasilnya itu seperti ini. Di situ ya. Jangan dulu lah, nanti dulu. Yang ini nanti dulu. Nanti keluar nih marketnya. Oh, ternyata kalau saya beli buy-nya di rekeningku, harga BTC IDR-nya itu 500 juta. Kalau saya sell di pintu, harga BTC IDR-nya, harga sell-nya 505. Wah, ini ada selisih nih. Lumayan nih selisihnya 5 juta. Bapak Ibu execute, cetek. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Nanti Bapak Ibu berarti membeli BTC dengan volume 7,5 juta kan? Kan tadi kan kapasitas 7,5 juta. Berarti Bapak Ibu beli BTC di rekeningku dengan volume 7,5 juta, berarti kan dapat BTC nih 0,015 BTC. Nah BTC ini nanti dijual di pintu di harga 505 juta. Jadi Bapak Ibu uang awalnya 7,5 juta jadi 7,575.000. Ini ada kenaikan nggak? Ada mendapatkan profit nggak? Ada. Gross profitnya 75.000 rupiah. Dipotong success fee 30% itu jadi 52.500 rupiah Bapak Ibu. Ya, jadi 75.000 dipotong success fee 30% itu jadi 52.500 rupiah. Nah ini kalau kita hitung ya, 52.500 dengan potensi market seperti ini ya, ketika Bapak Ibu beli di rekeningku 500 juta, jual di pintu 505 juta seperti ini, artinya Bapak Ibu dapat profit itu 0,7% per klik Bapak Ibu. Per klik. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya Bapak Ibu ya, yang nentukan nanti pair yang ingin Bapak Ibu arbitrasekan Bapak Ibu sendiri ya. Lalu yang nentuin mana yang diisi saldo juga Bapak Ibu sendiri. Lalu yang nentuin mau beli di mana, jual di mana itu juga Bapak Ibu sendiri. Yang menekan tombol execute juga Bapak Ibu sendiri. Nah, ketika per klik Bapak Ibu menekan tombol execute ya, Bapak Ibu dapat profit. Dan berdasarkan contoh yang ini ya, itu dapatnya 0,7%. Tapi bukan berarti pasti 0,7% ya. Karena kan ini harga pasti naik turun. Ya kan? Momentum ini kan bisa berubah terus gitu loh. Tapi dengan contoh ini paling tidak kita tahu, oh seperti ini ternyata dapat duitnya. Oke? Wah Pak, kalau seklik dapat 0,7%, saya bisa langsung lagi dong. Saya bisa langsung lagi nih, ngeklik lagi biar cari momentum lagi arbitrasenya. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu. Oke? Yang membedakan apa? Jadi ketika Bapak Ibu sudah ngeklik, udah dapat nih profit arbitrasenya, Bapak Ibu tidak bisa ngeklik lagi. Karena ada cooldown timernya 600 detik atau 10 menit dikasih timer. Ya dong, kasih yang lain juga pengen dapat momentum juga, dapat momentum arbitrase, makanya harus dikasih cooldown timer seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu baru bisa ngeklik 10 menit kemudian. Ini sudah saya hitung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu per 10 menit ngeklik ya dapat momentum, contoh nih.
Sekarang ngeklik dapat momentum arbitrase, dapat untung. Nunggu 10 menit lagi, ngeklik lagi dapat momentum. Nunggu 10 menit dapat ngeklik lagi. Itu sehari kalau Bapak Ibu nggak tidur, Bapak Ibu itu bisa dapat 144 klik. Nah ini saya mau kasih hitung. Kalau misalnya nggak usah ngomong 0,7% lah, katakanlah ya, Bapak Ibu dapat cuma 0,1% aja per klik. Lalu Bapak Ibu bisa ngekliknya 144 kali sehari. Itu berarti sehari itu 14,4% loh Bapak Ibu. Itu besar loh. Jadi meskipun kapasitasnya kecil, kalau Bapak Ibu bisa melakukan arbitrase ini sendiri dan bisa menganalisa dan bisa ambil itu momentum, ya Bapak Ibu dapat duit. Nah ini loh Bapak Ibu, inilah yang namanya solusi. Kenapa? Karena hanya dengan modal seminim mungkin, bahkan hanya dari modal cuma 150.000 saja, ya itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi arbitrase, ya tinggal rajin-rajinan cari momentum aja, sama rajin ketika ketemu momentum Bapak Ibu beli, Bapak Ibu jual, klik udah dapat keuntungan situ. Oke. Nah, satu lagi Pak, tapi saya nggak mau kalau ada cooldown-nya. Saya tuh pengen kalau bisa, wah tiap menit terima momentum saya klik, cari momentum lagi saya klik lagi. Nah, jadi di aplikasi itu nanti dijual yang namanya jam. Jadi jam ini tadi berguna untuk memotong cooldown. Jamnya berapa? Cuma Rp1.000 kok. Rp1.000 itu bisa motong 1 menit. Sederhana sebenarnya. Ya. Oh, jadi kalau saya beli jam yang saya pakai itu bisa motong cooldown timernya. Iya. Di situ. Jadi ya tapi itu terserah Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga nggak perlu serakah juga. Ya nggak perlu serakah juga. Sebenarnya 10 menit ya kita bisa istirahat kan. Setelah istirahat kita buka lagi aplikasi lalu kita cari. Wah, bisa nih ETH IDR saya coba cek. Oh, ternyata bisa nih. Beli sini, jual di sini. Klik, dapat lagi keuntungan arbitrase. Sederhana Bapak Ibu. Nah, itu aja kalau di jalan ini Bapak Ibu bayangin ya. Saya ini ngasih Bapak Ibu sebuah gambaran. Di bulan puasa ya, Bapak Ibu sambil ngabuburit gitu kan. Kelihat nih yuk klik. Wih, ternyata bisa nih. BTC IDR, saya coba. Ini ada nih market momentumnya. Beli di sini, jual di sini. Wah, dapat keuntungan. Ya. Habis itu nunggu 10 menit, buka lagi. Oh, bisa lagi nih. Beli di sini, jual di sini. Dapat keuntungan lagi. Ya. Jadi simpel sih Bapak Ibu. Ini solusi yang Bapak Ibu bisa pakai, terutama bagi Bapak Ibu yang dan atau USDT, BTC dan atau ETH dan atau 4 kripto lainnya. Semakin banyak market transaksi arbitrase yang dipilih, maka semakin banyak modal yang harus disiapin untuk mengisi modal masing-masing pair. Bener kan? Kalau Bapak Ibu ingin mainkan semuanya kan berarti harus nyiapin modal berarti di setiap pair gitu loh. Ya. Modal arbitrase bukan disetornya ke Uclick ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti modal dagangnya untuk melakukan arbitrase setornya bukan ke Uclick, melainkan ke pedagang fisik aset kripto yang sudah memiliki izin Bapepti. Nah, salah satu yang menarik Bapak Ibu, salah satu kepastian di sini adalah tidak ada yang namanya manipulasi market. Karena arbitrase itu bekerja di market crypto spot Bapak Ibu, bukan di futures. Ya, jadi arbitrase ini tadi itu kerjanya itu di market spot, bukan di futures. Jadi tidak ada manipulasi data. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu ya. Itu aja sih sebenarnya presentasi mengenai Uclick. Langsung saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Silakan bagi yang bertanya ya kan. Silakan bagi yang bertanya tinggal diketik saja. Oke. Dari atas mana ya? Mana ya? Bentar. Mana ya? Dari mana? Oke. Nah ini dari Pak Rinaldi bagus nih. Pak Rinaldi. Jadi gini, Pak, arbitrase itu kan udah pernah dipakai tuh sama aplikasi aplikasi-aplikasi yang pernah ada ya kan. Secara konsep beda. Jadi gini,
Kalau yang lain kan Bapak Ibu itu cuma seakan-akan ya. Oke, ini ada Bapak Ibu tinggal titip dana, nanti dananya katanya diarbitrasein. Kan seperti itu. Nah, kalau di sini berbeda, Bapak Ibu itu ya siapin modal itu ya kendalinya di tangannya Bapak Ibu sendiri. Di sini nggak ada yang namanya hangus-hangusan aplikasi ya, nggak ada ya. Lalu setor modalnya itu bukan ke Uclick, tetapi ke calon pedagang fisik aset kriptonya sendiri gitu loh. Kebayang? Nah, terus Bapak Ibu yang arbitrasein sendiri. Jadi nggak ada pihak ketiga karena Uclick itu cuma bantu memberikan data, estimasi sama nanti bantu transaksi aja. Tetapi keputusan analisa sama keputusan nanti eksekusinya itu di tangannya Bapak Ibu sendiri di situ. Lalu Pak, kira-kira berapa nih profitnya per hari atau per bulan? Gak ada Bapak Ibu. Ya, saya nih beli aplikasi. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, ya kan duduk diam aja. Ini ya saya nggak dapat duit. Yang harus dilakukan Bapak Ibu setelah beli ya Bapak Ibu memang ya login, ngecek, cari momentum, ya kan? Oh beli di sini, oh jual di sini, seperti itu. Ya. Dari Pak Jaka Prana, ya Pak, kalau memang belum cocok, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu tidak perlu diambil juga, gitu. Dari Sasmita, Pak Reza, mesin ketiga kapan bisa mulai? Nggak sabar nih mau coba. Harusnya sih April ya, udah bisa ya. Di situ, oke. Dari Nathanael Norimarna, ya Nathanael Norimarna. Kalau saya awalnya beli 150.000, lalu mau ubah ke software 200.000, apakah waktu kadaluarsa softwarenya riset? Iya. Widianto, sukses view udah termasuk pajak. Nanti pajaknya itu yang motong dari ini. Oh ya, kalau gini, saat ini itu kan belum ada bursa kripto Indonesia-nya kan gini, bursa kripto Indonesia udah ada, tetapi pemotongan pajak ketika menjual aset kripto itu kan memang belum dipotong. Jadi belum ada pajak. Nanti ketika ada itu sudah include. Kenapa? Karena di success fee 30% itu udah include itu termasuk fee taker maker-nya ya. Fee taker maker sama gas fee-nya ketika mau transfer di situ. Modal yang di subwallet apakah bisa dicairkan sewaktu-waktu? Secara konsep bisa Pak, tetapi Bapak Ibu harus ngerti. Ketika Bapak Ibu nyiapin modal, sebenarnya modal ini dilempar lagi ke exchanger masing-masing. Ngerti maksud saya? Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu bisa beli di exchanger A kalau nggak ada modal di sana. Tapi kan akun ini udah disiapin semua gitu loh. Jadi kita udah nggak perlu repot. Aplikasi ini bisa beli jam, bisa beli by Google Play atau oh iya dong, nanti bisa semua. Berapa besar store modal di exchange? Jadi tadi kalau Bapak Ibu pengen transaksi 75.000 ya kapasitasnya, berarti kalau 2 pair misalnya contoh BTC IDR ya berarti siapin Rp150.000 di IDR, Rp150.000 untuk pembelian BTC-nya, untuk arbitrase pair BTC IDR-nya di situ. Untuk detail marketing plan nyusul ya setelah launching ya di situ. Untuk konversi masih belum tahu ya, masih belum bisa. Untuk Indra Jegel, market crypto spot itu apa ya? Jadi gini Pak, kripto itu ada dua, market crypto itu. Ada crypto spot, ya kan, artinya itu real market, ada crypto futures, itu yang berjangka, ya kan, atau derivatif, ya. Sama seperti Bapak Ibu bandingin falas sama forex. Meskipun sama-sama itu ngomongnya mata uang, tetapi kan secara konsep tradingnya beda. Falas itu real market, 1:1, nggak ada margin, nggak ada leverage, barang fisik yang didagangin. Forex itu kontrak nilai mata uangnya saja yang didagangin. Sama seperti saham dan indeks. Saham itu real market, indeks itu adalah derivatif, futures, berjangka. Lalu yang ketiga komoditas, ada komoditas Bapak Ibu beli emas secara real, ada komoditas emas berjangka futures, ya kan? Itu berbeda juga. Lalu kripto juga sama, ada kripto spot, ada kripto futures gitu. Bisa diberikan contoh perhitungan real, ya itu tadi Pak, contohnya seperti itu tadi. Gitu. Pak Marwan, Mas Reza, mungkin tidak kita melakukan salah analisa sehingga modal kita tidak bisa beda. Itu udah ada fitur proteksinya Pak. Jadi ketika Bapak memutuskan, oke saya pengen beli di sini, jual di sini, beli di A, jual di B, itu nanti akan keluar tuh estimasinya. Kisaran profit yang bisa didapatin setelah dikurangi biaya, kisarannya seperti itu. Kalau ternyata nggak cocok, tombol execute-nya nggak bisa dipencet di situ. Izin dan kok nihil bingit ya gamenya 1000, itu pun cuma potong 1 menit. Ya nggak usah dipakai Pak jamnya Pak, nunggu aja 10 menit juga nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah serakah. 24 itu kalau Bapak Ibu nggak tidur aja ya, itu sehari itu 144 klik itu bisa. Gitu.
Apakah depositnya itu melalui IDAK? Iya, karena gini, IDAK itu nanti yang nyiapin SIP walletnya Pak. Sama IDAK itu nanti yang bantu untuk ngelempar Bapak Ibu punya saldo itu supaya bisa arbitrase ke semua exchanger lainnya di situ. Berapa minimum modal yang perlu diisi di masing-masing unit kripto yang ingin dimainkan? 150.000. Udah 150.000 udah bisa kok. 150.000 ya. Untuk detail marketing plan nyusul ya Bapak Ibu ya nanti ya setelah udah launching ya. Untuk premium 200.000, apakah depositnya bisa lebih dari nilai software? Nggak bisa. Kapasitasnya mentoknya cuma 75.000. Premium 200.000 itu hanya untuk ya kita dikasih pilihan opsi untuk per arbitrasenya lebih banyak di situ. Dari Alek Munayang, komandan kapan launching Uklik, tidak sabaran nih, ditunggu ya April ya. Harapannya sebenarnya Uklik ini bisa bantu buat Bapak Ibu supaya nanti di bulan puasa ini ya, biar nggak ini ya, kita punya aktivitas itu bisa ngasilin duit gitu loh. Ya. Masih belum ngerti soal modalnya ya, gini. Nanti saya siapin ya presentasi detailnya lagi ya. Nanti ditunggu aja. Kemungkinan besok atau besok lusa di situ. Fahmi makin bingung, Uklik butuh modal sedang WDOL belum kunjung cair. Nah, saran saya Pak Fahmi ya, kalau kan gini loh, Uklik ini kan modal 150.000 bisa. Kalau Mas Fahmi punya tarik modal cuma $500 itu kan sebenarnya juga pasti masuk, cuma tunggu waktu. 150.000 ini kan cuma sepersekian persen aja dari $500 atau 6.500.000 gitu. Artinya sih nanti pasti bisa kok ya. Maksudnya apa? Masa berlaku mobile app setahun? Iya, jadi Bapak Ibu beli 150.000 itu mobile app-nya hanya berlaku setahun. Ya setahun lagi nanti perpanjangan gitu. Malam dan tadi tertulis tidak ada yang namanya hangus. Iya, jadi kan gini. Bapak Ibu pertama beli aplikasi, lalu nyiapin modal arbitrase kan. Nah, suatu waktu misalnya Pak saya mau tarik ini modal arbitrasenya. Tahu modal arbitrasenya kan bukan di Uklik, tapi kan di pedagang aset fisik kriptonya nih. Mau ditarik kapan aja bebas, robotnya nggak, apa kok robot, sorry. Softwarenya ini nggak hangus, nggak ada, tapi yang jelas mobile apps-nya ini hanya untuk 1 tahun di situ. Pak Frensky, tinggal nunggu aja Pak Frensky. Tinggal nunggu kalau untuk refund ebook ya. Pak Reza, beli software 200.000 apakah deposit nggak bisa, lebih dari software nggak bisa? Dari Suwarji Blitar, mantap ini. Oh iya mantap Pak, ini mah mantap ini. Sandi Purnomo, momentumnya nanti otomatis dibantu sama app Uklik ya Pak. Momentum bukan dibantu, ya dikasih data Bapak Ibu yang mutusin sendiri gitu. Denny Surya, berarti sama seperti kayak trading manual ya. Sebenarnya enggak, kalau trading manual itu kan kita masih harus baca fundamental, teknikal ya. Tapi kan kalau arbitrase itu sederhana kan. Kita itu cuma tinggal ngelihat, oh ada harga masing-masing exchanger sekian, tinggal tentuin mau beli di mana, jual di mana. Itu aja. Oh udah ada webnya ya? Ini webnya kok ada ya? Waduh gila kenceng banget ya. Udah ada aja nih. Gila cepet banget ya. Malam Pak Reza, Uklik buatan siapa? PT SMT, setor dananya ke market, tolong detail misal gimana. Jadi setor dananya nanti ke pedagang fisik aset kripto ya kan, yang di bawah Bapeti, namanya IDEX, Indonesia Digital Exchange, di situ. Ya minimal 150.000. Dari Jetro, momentum itu jarang atau sering? Ya tergantung Pak, tergantung market. Tetapi kan dengan volume yang kecil artinya sering nyamber momentumnya gampang gitu loh. Realita berapa cuannya rata-rata, contoh tadi 0,7% saya rasa tinggi sekali. Ya itu kan contoh Pak. Ya nanti ketika udah launching ya Bapak Ibu bisa tahu kok. Dari Pak Ricardo, kalau kita buka hanya di IDAK, gimana cara tradingnya di Pintu Luno atau Indodax lainnya? Nah ini menariknya Pak. Jadi dari sub wallet itu sebenarnya ya kan udah ada pihak treasury yang bantuin supaya saldo kita itu udah kepindah ke masing-masing exchanger. Jadi udah dibantuin dari pihak treasury-nya udah dibantuin di situ tanpa kita perlu buka akun di sana. Aplikasi Uklik berlaku 1 tahun. Iya benar 1 tahun. Apakah selain app apa ada versi? Enggak, dia hanya mobile app saja. Oke, kalau kontak saya sebenarnya ada kok. Tinggal di grup WA itu ada deh. Kalau nggak di grup WA bisa kontak leadernya.
Apa tidak ada delay waktu saat execute klik pada aplikasi Uclick dengan market? Gini Pak, jadi sebelum kita klik itu kan ada namanya nanti data estimasi. Ya, data estimasi. Jadi data real kalau kita beli dia di B nanti ketahuan semua keluar data thread ya kan, hasilnya berapa, biaya berapa dan sebagainya. Ini kan harga real time kan, berubah terus gitu. Ya, kita ketika klik execute itu langsung instan sih di situ. Uclick ini software siapa yang buat ya? PT SMT. Smart Multi Trade. William Tanujaya ini bagus sih pertanyaan sih. Apakah nggak ada latency? Latency berarti tergantung internet kita ya. Apa ada kemungkinan proteksinya gagal atau rugi? Seharusnya secara logika ya. Ketika rugi nggak bisa diklik. Gitu. Exchanger apa saja yang digunakan? Apakah harus ada exchanger yang? Iya dong, harus ada. Uclick pakai aplikasi apa? Ya nanti tinggal download di Google Play Store di situ. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini menariknya nih. Nanti ketika Bapak Ibu udah terima withdraw baik di Indodax, di toko kripto atau di IDEX ya kan, itu nanti bisa dipakai buat modal arbitrase. Jadi modal yang udah Bapak Ibu terima withdraw itu bisa bisa dipakai supaya bisa bekerja lagi, itu bisa ya di situ. Dari Pak Ricardo, kita kan nggak buka akun jadi gini Pak, di IDEX itu nanti Bapak jadi ketika Bapak udah koneksikan aplikasi Uclick dengan API akun IDEX ya, nanti di IDEX itu keluar sub wallet. Nah, sub wallet ini tadi Bapak isi supaya dari pihak treasury itu bisa langsung mecah di setiap exchanger di situ. Ya, jadi pihak treasury ini yang udah nyiapin semuanya. Memang bukan akunnya kita di exchanger lain, itu akun besar secara global. Tetapi kita dibantu gitu loh untuk proses transaksi arbitrasenya. Dari Pak Martin dan Reza, withdraw profit arbitrase bisa setiap saat ya, tergantung dapat momentumnya di situ. Pak, kenapa kok software hanya 1 tahun? Ya, manajemennya jualannya gitu. 1 tahun dihitung sejak sign up ya, sejak sign up. Kapan launching? April. Modal berapa untuk masing-masing pair? Minimal 150.000. Jadi PT SMT hanya menjual software, iya benar. Sosialisasikan sebelum launching Pak, supaya pas launching bisa langsung jos. Sangat menarik dan gak sabar nunggu April. Siap. Untung jual koinnya bisa di mana aja. Iya, itu langsung. Jadi nanti ketika nih saya kasih contoh sekali lagi ya. Nih. Ini Bapak Ibu ya. Nih. Kok ini sih? SMT ya. Nih. Oke. Yang ini nih. Kan sebenarnya itu kita nanti itu dikasih pilihan kan. Kalau misalnya kita pilih mau pair apa, mana yang kita isi, katakanlah BTC IDAR, nanti kan keluar semua nih di situ. Ya. Jualnya pun juga contoh kalau Bapak Ibu misalnya beli di Pintu, jual di Luno, ya berarti jualnya di Luno gitu. Itu udah nanti yang ngaturin ketika Bapak Ibu saya mau beli di sini, jual di sini, execute, itu udah ada treasury-nya, udah ada treasury-nya yang ngurusin gitu. Apa tidak bisa dibuat otomatis dan seperti robot? Memang dari awal didesain ini manual Pak. Sengaja dibuat manual. Jadi memang sengaja tidak dibuat otomatis di situ. Gimana dengan regulasi arbitrasenya? Sebenarnya regulasinya itu lebih ke arah pedagang fisik aset kriptonya sih. Ya kan? Gitu. Apakah Uclick bisa digunakan di Android? Sepertinya saat ini awal biasanya ya, bikinnya itu pakai Android. Gitu. Apakah setelah 1 tahun uang kita hangus? Ya enggak. Gini, modal arbitrase itu kan gini, modal arbitrase itu sama seperti Bapak Ibu punya saldo di Indodax gitu loh. Maksudnya mau ditarik kapan aja silahkan di situ. Ya. Oke. Uclick ini apakah pengalian isu? Sebenarnya bukan Pak. Ini kan bantu juga gitu loh. Maksud saya itu teman-teman yang udah terima withdraw misalnya dapat 6.500.000 ya kan udah terima. Supaya uangnya muter lagi gitu loh Pak, ada opsi. Kan ini udah masuk bulan puasa nih, dan lagi juga hari raya, kan butuh uang gitu loh. Jadi biar produktif Pak gitu loh. Berarti harus punya banyak akun exchanger. Enggak perlu, itu udah kita cukup buka ketika koneksikan IDEX ke Uclick nanti keluar sub walletnya itu udah ada treasury-nya yang ngatur itu semua ya.
Ada tutorial buat akun masih ada, ya kan? Berarti per klik udah beli dan jual. Iya benar Pak William Nori, benar sekali. Apakah bisa dipakai di semua exchange? Iya benar. Jadi udah terkoneksi dengan semua exchange. Termasuk yang di luar kayak Binance, Huobi, Coinbase dan sebagainya. Pak Reza, apakah ada spesifikasi handphone khusus? Ya sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus. Tetapi kalau semakin lancar ya semakin bagus. Jangan sampai kita mau klik ternyata gara-gara RAM-nya kurang, kitanya lemot kan sayang gitu loh. Ya. Dari sisi keamanan, nah ini makanya saya bilang, jadi Uclick ini buatan PT SMT ini cuma jual Uclick-nya aja. Tapi modal arbitrasenya kan di pedagang fisik aset kriptonya gitu loh. Izin dan PT SMT dapat profit dari mana? Success fee kan 30% tadi. Success fee-nya dia dapat untung. Semoga ada demo, iya nanti ada demonya kok. Denny Surya, so simple, ditunggu meeting berikutnya nih soal Uclick. Ura Pak, Ura. Karena deposit di DEX apa nanti WD juga dari DEX? Iya benar. Uclick kan software, tapi nanti ada bisa MLM apa nggak ngelanggar SQL. Ini bagus Pak Yudi. Jadi gini, so ini salah satu alasannya kenapa kok manual. Jadi gini, kalau software yang dijual, kalau contoh nih Pak Yudi kalau beli software, katakanlah beli Microsoft Windows misalnya. Setelah beli Microsoft Windows, yang mengoperasikan Microsoft Windows ini siapa? Pasti membernya sendiri kan? Ya Bapak Ibu sendiri kan yang operasiin kan? Beda kalau Bapak Ibu beli robot trading. Meskipun robot trading itu bentuknya software, tetapi karena sifatnya otomatis dan bukan Bapak Ibu yang mengendalikan, itu hitungannya bukan produk software, tapi dihitung sebagai jasa. Jasa apa? Jasa trading yang dibantu dengan software robot. Kebayang ya? Kita, kenapa kok manual? Pak, kenapa kok dibikin manual seperti ini? Ya kan, supaya apa? Ya supaya izinnya itu keluar. Izin yaitu memang jualan software, di mana semua kendali, keputusan, itu semua di tangannya si pemilik, si member, si pemilik akun, si pemilik software. Ya. Oh enggak Pak, jadi ini pertanyaan bagus nih dari Pak Arka. Kalau semisal sudah ada akun dan ada saldo trading di akun Indodax di BTC, apakah arbitrase ini akan mengganggu jumlah saldo yang ada di Indodax kalau ternyata kita arbitnya juga BTC? Enggak, karena kan sekali lagi ketika kita koneksikan API-nya ke Uclick nanti keluar namanya sub wallet di situ. Kapasitas arbitrase maksimal 7,5 juta per klik, berarti modal maksimal 7,5 juta. Iya benar. Benar. WD belum masuk ke IDEX, apakah bisa langsung jadi modal Uclick? Masih belum. Santai aja Pak, kalau 500 mah cepet lah. Jadi 500 kan Bapak Ibu terima 6.500.000. Ya elah cuma sisiin 150.000 lah buat bisa mainin arbitrase. Jadi rajin-rajinan ini, rajin-rajin cari momentum, ngeklik gitu. Success fee dibagikan ke upline enggak? Ini masih belum tahu Pak Chris Pace. Success fee-nya masih belum tahu. Ya. Apa WD dari IDEX fee-nya besar enggak? Kalau saya belum nyoba ya. Kalau transfer antar wallet dari IDEX apakah bisa pakai node Binance BNP20 di mana gas fee-nya paling murah? Enggak, itu kalau transfer antar wallet ya, maksudnya transaksi arbitrase ini kan transaksi antar wallet ya. Itu udah nggak perlu pusing. Maksudnya itu udah ada semua gitu. Oke. Wallet utama ini William Kohar ya, profit dari transaksi instan masuk ke subwallet atau langsung ke wallet utama? Masuk ke subwallet ya. Instan langsung masuk ke subwallet. Nah, penarikan dari subwallet supaya Bapak bisa tarik itu butuh waktu 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena kan pada dasarnya subwallet ini tadi, saldo ini tadi kan udah kepecah ke exchanger lain, nariknya juga butuh waktu. Makanya waktunya 1 kali 24 jam. Dari Ki Paresa saya Januari, apakah benar robot uang balik berapa persen? Iya Pak, nanti ditunggu informasinya di situ. Satu orang hanya satu akun, benar satu orang hanya satu akun di situ. Ya jadi modalnya pun juga ini di arbitrase ini modalnya nggak besar-besar, nggak bisa modal kayak Pak saya mau modal 50 juta, 100 juta itu nggak bisa. Mentok cuma 7,5 juta kapasitasnya. Itu udah mentok itu udah. Nggak bisa lebih dia. Memang ada tujuannya sih, memang kecil-kecil supaya bantu. Ya jangan sampai momentum volume diserap pemain besar di situ.
Dari Selomita Mora Simanjuntak, Pak Reza benar nggak nih? Ya, Pak Reza benar nggak nih hitungannya? Jadi profit dari 144 klik kali 52.570 juta. Tergantung marketnya Bu Selomita. Karena kan market jual belinya kan pasti selisihnya beda-beda kan di situ. Apakah IDEC bukan punya legalitas sih Pak? Jadi gini, ini sebenarnya saya nggak boleh bocorin ya. Jadi bukan nggak boleh bocorin ini. Manajemen ini kan punya saham di Bursa Kripto Indonesia. Karena dia punya saham di Bursa Kripto Indonesia, makanya kenapa kok dia punya akses ke semua exchanger, terutama yang ada di Indonesia, gitu loh. Ya. Oh, iya ya, gas fee paling murah kalau VWT dari IDEC-nya BWP 20 itu gas fee paling murah. Oke. Thank you Pak Indra Kumala, thank you. Dari Ahmad Firdaus, Pak Reza, kalau pengguna Uklik-nya banyak dan semua selalu memperhatikan momentum. Begitu momentum ada, apakah tidak jadi berebutan yang ada jadi lemot? Karena harga jual beli semua kelihatan. Iya, itulah kenapa volumenya kecil-kecil, Pak. Cuma 75.000, 75.000, 75.000. Itu tujuannya. Coba kalau volumenya gede-gede, mau ngeklik udah disambar orang lain, bener nggak? Wah gila, ini momentum, mau diklik udah disambar orang lain. Nggak bisa nih, udah disambar, ini nggak bisa. Tapi kalau volumenya kecil-kecil 75.000 ya keserap terus, marketnya kan jualan terus gitu loh. Karena gitu, konsep arbitrase itu kan gini, Bapak Ibu beli di toko A, jual di toko B, bener nggak? Ya, ketika dibeli di sini kan harga naik, yang di sini dijual kan harga turun. Ini kan kalau semakin sering nih, gini-gini kan pasti ketemu di tengahnya. Momentumnya hilang kan, karena harga udah sama. Nyari momentum yang lain lagi kan gitu. Pak Reza, Uklik ini hanya untuk member net 89 aja atau bisa untuk kalangan umum lah. Pak modal 15 juta. Oh enggak, itu kalau yang paket paling tinggi Pak Arka. Ya 15 juta itu kalau udah Bapak pilih premium lalu pingin kapasitasnya 7,5 juta itu mentoknya 15 juta gitu. Dari Indra Kumala, maaf lanjut Pak, kalau modalnya kecil tapi saat WD dari IDEC-nya 25.000 per WD kan jadinya tidak cuan Pak. 20, oh saat WD dari IDEC. Oh iya. Ya makanya nanti itu ada perhitungan optimalnya lah modalnya ya. Ditunggu ya detailnya ya. 150.000 itu hanya biaya software, iya benar. Mekanisme WD-nya dari mana? Apakah bisa dikirim langsung kan dari IDEC kan? Modal maksimal 7,5 juta per pair. Iya benar, itu udah maksimal, per pairnya cuma 7,5 juta. Iya Pak, karena semua kan ini Pak Asong, semua kan calon pedagang visit aset ini, saya kasih kabar ya. Ini saya buka ini website ini, calon pedagang fisik aset kripto. Iya, semuanya itu ini. IJ-nya itu memang namanya calon pedagang visit aset kripto, benar. Iya. Indonesia Digital Exchange ya ini. Ya, ini. Oke. Lanjut. Wah, perten tambah lama banyak nih. Pak Reza, kan itu masa aktifnya 1 tahun, jadi modalnya habis dalam 1 tahun. Enggak, modal itu enggak ada hubungannya. Modal itu ya terserah. Sama kayak kita punya saldo di Indodax gitu loh. Kan enggak ada hubungannya saldo di Indodax ya saldo di Indodax, enggak ada hubungannya. 1 tahun itu hanya usianya si software. Dari Hanilo, Pak, jam kerja itu apa namanya jam kerja market 24 jam 7 hari atau gimana? Iya, market crypto spot 24 jam sehari 7 hari seminggu, benar. Dari Pak Hendri, ini bicara startup Pak, depo hanya 500 dikirim ke opsi 2 artinya dipaksa. Enggak Pak, kalau cuma 500 mah tinggal tunggu aja kok Pak Hendri. Imam Musono, adakah produk sejenis atau kompetitor? Saat ini belum ada Pak, tetapi nanti ya ketika rame ya pasti ada aja. Saya kan punya akun di Nodak, secara manual saya ambil market BTC, ETH, dan SIBA. Bagaimana kerja sistem yang memungkinkan saldo bisa dikonversi ke Uklik? Dari Rafael, ya tinggal ditransfer ke IDEX sih. Cooldown timer itu after setiap klik ya Bro Reza. Iya, dari Bu Susi ya. Dari Sandi Purnomo, Pak Reza dengar-dengar akan ada rebound Smartix. Saya no komen dulu ya, karena itu nanti masih tunggu informasi resmi dari perusahaan. Wih, kita itu jawab itu udah 800 pertanyaan loh.
Harus say thank you loh buat panelis loh yang jawabin satu-satu loh, terutama Faustin ini. Faustin rajin banget jawabin terus. Thank you Faustin. Ya. Dari Rizky Wahyu Suci Hargiana, lingkup exchange di Indonesia atau dunia? Dunia Pak, Binance, Coinbase, Yobi, ya. Pak Erwin, ya silakan kalau mau tanya saya pribadi bagaimana. Oh, untuk Pak Riki, nanti uang robot nyusul, masih tetap ada pengumuman kok dari manajemen kok, tetap ada kok. Dari Jeffrey Lowin, biaya software 150.000. Kalau untuk modal arbitrasenya berapa? Berarti kalau misalnya contoh pilih satu pair aja. BTC IDR berarti 150.000, 150.000 ya 300.000 berarti. Dari Kori Donata, Pak Reza, Qclick ini berbeda dan tidak ada kaitannya dengan robot yang sudah kita beli, ya nggak ada. Dan apakah modal kapasitas maksimal per pair 15 juta kali 2, contoh IDR 15 juta, per BTC 15 juta, total 30 juta. Iya benar, itu paling mentok Pak Irwan Girwan, ya itu paling mentok ya. Pertama beli 150.000, apakah bisa upgrade? Bisa. Dari Junaidi Abdillah, Pak ya apakah yang dapat momentum hanya satu orang saja? Ya enggak. Kan gini loh Pak, makanya ini saya kasih tahu. Contoh nih BTC IDR ya. Wah ketemu nih momentumnya, ada toko A, toko B, nih selisihnya gini nih. Tapi kan seiring berjalannya banyak orang yang ambil momentum kan pasti gini nih, kan akan ketemu nih. Ini beli harga naik, beli. Ini jual kan pasti harga gini. Terus ketemu di tengah udah gak ada momentum lagi, cari yang lain lagi, ya kan? Dari Pak Felix, ya siap Pak Felix. Kita kawal kok, tenang aja. Dari Imam Musono, Om Reza sejauh mana keamanan Subwallet? Sama aja Pak, pada dasarnya kan, makanya saya bilang, Subwallet ini kan di bawahnya PT Indonesia Digital Exchange kan, bukan di bawahnya Qclick gitu loh. Jadi modal arbitrasenya itu bukan di Qclick-nya, bukan. Kenapa kok Indonesia Digital Exchange? Karena dia ada treasury yang bisa memungkinkan buat mecah Bapak Ibu punya saldo itu kalau misalnya mau beli di mana, jual di mana itu loh. Supaya dia bisa bantu proses arbitrasenya gitu. Oke. Wah. Dari Pak Ura. Fokus di WD dulu ya Pak. Nanti setelah WD langsung kita main arbitrase Pak. Dari Mr. Cuan Semarang 01. Salam Cuan 2022. Bro Reza. Siap. Pak Reza, berarti semakin banyak peserta maka akan makin sulit membangun momentum. Secara teori iya. Tetapi gini, volumenya kecil, yang kedua marketnya gerak terus lah. Maksudnya ada aja terus tuh. Saran saya gini, nanti Bapak Ibu ya ketika udah launching bisa dicoba langsung kok sebenarnya. Nggak harus langsung modal minim dulu lah. Penggo 150.000 dulu, udah bisa langsung ngetes kok. Ya. Yang penting kita rajin aja cari momentum, lalu kita beli jual, dapat profit, tunggu 10 menit, cari momentum lagi, beli jual, dapat profit, udah gitu aja. Puasa ada kesibukan ya kan. Nah untuk marketing plan nyusul ya Bapak Ibu ya, saya nggak bisa jelasin sekarang dulu. Kita fokus dulu cuma sosialisasi mengenai produk. Oke. Ya itu aja dari saya. Thank you buat Bapak Ibu ya.